Manchester United merasa beruntung tidak jadi menghamburkan uang 100 juta euro untuk youngster yang kini jadi pemain rentan cedera. Manchester United dilaporkan pernah membuat tawaran gila mencapai 100 juta euro untuk Ansu Fati yang saat itu berstatus sebagai salah satu youngster terbaik Eropa. Tawaran itu datang untuk Barcelona pada musim panas 2020 dengan MU masih ditangani oleh Ole Gunnar Solskjaer. Menurut The Athletic, musim terobosannya di klub Katalan yang terhitung sukses benar-benar membuat manajemen Setan Merah siap merekrutnya dengan biaya yang hampir memecahkan rekor transfer untuk seorang remaja. Ole Gunnar Solskjaer memiliki skema yang akan menonjolkan Fati di skuadnya. Akan tetapi Man United sekarang tampaknya bakal merasa beruntung setelah batal mengangkut jebolan La Masia itu bila melihat keadaan dia sekarang. Sejak saat itu, pemain yang mendapatkan debutnya di timnas Spanyol saat usia 17 tahun ini terus-menerus berjibaku dengan cedera lutut, membuat karirnya merosot drastis sejak usia muda. Erik ten Hag menghadapi periode krusial yang bisa menentukan kelanjutan nasibnya di kursi pelatih Man United beberapa pekan mendatang. Sampai pekan kelima, pasukan Erik ten Hag berada di luar 10 besar klasemen walaupun menghabiskan uang 888 juta pound sterling guna membangun skuadnya. Nilai setara 17,9 triliun rupiah itu merupakan angka terbanyak kedua setelah Chelsea yang mencapai 1,1 miliar pound sterling. Mengingat kehadirannya sudah memasuki musim ketiga, problem adaptasi pemain seperti halnya transfer dan cedera jadi tidak valid lagi. Kelesuan di Man United dianggap semata karena kegagalan Ten Hag sendiri meracik materi mewah yang ada. Ia dianggap gagal dalam pemilihan taktik, seleksi tim, dan kecenderungan pribadinya terhadap beberapa pemain. Akibat rentetan kelesuan ini, posisi Erik ten Hag diberitakan makin kritis. Media-media Inggris maupun fans sudah memunculkan prediksi kapan pria asal Belanda itu bakal menjalani laga terakhirnya di Man United. 3 partai berikutnya krusial sehingga penghakiman kinerja. Manchester United akan melakoni laga sulit melawan Tottenham, tandang ke FC Porto, serta mengunjungi Aston Villa. Setelah menjalani 3 partai, setidaknya petinggi klub sudah mulai mengetahui sebesar apa peluang MU melaju di kompetisi tersebut. Bakal seru karena duel di Istanbul melawan Fenerbahce yang mempertemukan mereka dengan mantan pelatih Jose Mourinho yang membesut kubu lawan. Jadi bagaimana kelanjutan Erik ten Hag sob? Kita menarik ditunggu kelanjutannya. Ole Gunnar Solskjaer rupanya belum kapok melatih Manchester United. Dia masih ingin menjadi manajer Setan Merah jika memang diminta. Pria asal Norwegia itu mengaku siap jika manajemen MU kembali memintanya. Bukan tanpa alasan pertanyaan ini muncul mengingat masa depan Erik ten Hag lagi dispekulasikan. Erik ten Hag memang memberikan 2 gelar selama 2 tahun menangani MU, tapi performa tim di Premier League dianggap tidak memuaskan. Ini tidak sebanding dengan belanja besar yang sudah dilakukan oleh Erik ten Hag dan Manchester United. Mantan kapten tergalak Manchester United menyindir Arsenal karena menggunakan ilmu hitam saat menghadapi Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Roy Keane melontarkan sindiran untuk Arsenal. Mantan kapten MU itu menyebut pasukan Mikel Arteta lebih cocok jadi tim Championship atau Liga Kasta kedua Liga Inggris. Manchester United belum lagi juara Premier League sejak ditinggalkan Sir Alex Ferguson. CEO Omar Berrada mengungkap rencana untuk memenanginya di 2028. Jangankan untuk juara, MU bahkan kesulitan untuk sekedar terlibat persaingan. Sejak kepergian Sir Alex, hanya 2 kali mereka jadi runner-up. Itu pun dengan catatan finish dengan jarak lebar dari Man City pada 2 kesempatan tersebut. Musim ini yang merupakan musim ketiga bersama Erik ten Hag dimulai dengan tak cukup mengesankan.
MU baru 3 kali menang dalam 8 laga pertamanya menelan 3 kekalahan. Di Premier League mereka masih tercecer di posisi ke-11 klasemen sementara. Ini cukup menandakan bahwa Setan Merah masih jauh dari persaingan di level teratas. Dalam pertemuan pada karyawan MU pada hari Rabu pekan lalu, CEO Omar Berada membagi informasi soal proyek 150. Salah satu isinya adalah target memenangi Liga Inggris pada ulang tahun ke-150 yang jatuh di 2028. Manchester United dilaporkan menaruh minat pada Eddie Howe dari Newcastle United karena posisi Erik ten Hag terus dipertanyakan di Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Setan Merah masih mengamati perkembangan situasi Eddie Howe di Newcastle United. The Magpies saat ini berjuang keras untuk kembali ke kompetisi Eropa setelah finish di peringkat ke-7 pada musim lalu. Terungkap bahwa Eddie Howe yang sebelumnya melatih AFC Bournemouth sedang mengalami ketegangan hubungan dengan direktur olahraga Newcastle, Paul Mitchell. Keduanya dikabarkan berselisih paham selama beberapa bulan terakhir. Eddie Howe merasakan pengaruhnya dalam proses perekrutan pemain telah berkurang secara signifikan. Bahkan sang pelatih dan Paul Mitchell dilaporkan belum berkomunikasi sejak berakhirnya bursa transfer musim panas lalu. Di sisi lapangan, Newcastle United mencatatkan awal musim yang cukup solid. Mereka kini menempati posisi ke-6 klasemen Liga Inggris setelah meraih 3 kemenangan dari 5 pertandingan awal mereka. Citra positif Eddie Howe di media disebut-sebut menjadi faktor penarik utama bagi MU. Klub ini selalu mencari sosok berkarakter kuat untuk mengelola dan melindungi ruang ganti yang dipenuhi bintang-bintang ternama. Manchester United masih berkutat di masalah yang sama. Pasukannya Erik ten Hag tidak tajam di depan gawang lawan. Rasio golnya rendah, tembakannya sedikit. Dilansir dari The Sun, Manchester United di musim 2022-2023, Liga Inggris mencatatkan 58 gol dari 38 pertandingan. Rasio gol per laga cuma di angka 1,53 dan konversi tembakan cuma 9,8%. Di musim 2023-2024 kemarin jumlah golnya menurun jadi 57 gol dari 38 laga. Rasio gol per laga di angka 1,50 dan konversi tembakan naik tipis menjadi 10,4%. Di awal musim 2024-2025 ini tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda yang oke. Manchester United baru mencetak 5 gol dari 5 laga di Liga Inggris dengan rasio gol per 1 laga dan konversi tembakan 7,4%. Phil Jones tidak bisa melupakan begitu saja perlakuan Ralf Rangnick yang memperlakukannya di hadapan publik Anfield. Phil Jones tampaknya dijadikan kambing hitam untuk performa buruk tim dan pemain-pemain lain. Pada musim 2021-2022 saat MU masih ditangani oleh Ralf Rangnick, Phil Jones kebetulan dalam kondisi fit dan dipercaya bermain di tandang di laga kontra Liverpool. MU kalah dengan skor telak 0-4 di pertandingan tersebut. Rangnick mati kutu. Jones sendiri bermain jadi starter, tapi hanya sampai akhir babak pertama. Rangnick memutuskan menarik Jones di jeda paruh waktu untuk kemudian menurunkan pemain lain. Ternyata bagi Phil Jones perlakuan Rangnick ini telah mencoreng harga dirinya. Intinya Phil Jones merasa bahwa saat itu dia masih pantas berada di lapangan. Benar bahwa tahun-tahun itu performanya sangat buruk, tapi di pertandingan itu Phil Jones merasa main bagus. Calon pemain timnas Indonesia Mads Hilgers tampil oke saat tampil membela FC Twente melawan MU di Liga Eropa. Ia pun blak-blakan soal bisa tampil apik di laga tersebut. Usai laga yang berakhir imbang 1-1, Mads Hilgers ditanya soal kunci sukses penampilan timnya. Ia mengaku semua buah-buah kerja kerasnya bertahun-tahun. Secara pribadi saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun dari masa muda untuk berada di sini, sama seperti pemain lainnya. Maka sangat istimewa bahwa dengan tim ini yang telah bekerja sama dengan Anda begitu lama, Anda mencapai hasil yang apik melawan Manchester United, ucap Mads Hilgers.